Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang kajian teori struktural genetik pada lagu Surat Buat Wakil Rakyat. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagu Surat Buat Wakil Rakyat, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teori struktural genetik. Strukturalisme genetik adalah analisis struktur yang memberikan perhatian terhadap asal-usul karya. Secara ringkas, strukturalisme memberikan perhatian terhadap unsur ekstrinsik dan intrinsik sebuah karya. Virgiawan Listanto lahir pada tanggal 3 September 1961. Ia merupakan seorang musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Virgiawan Listanto atau yang akrab disapa Iwan Fals merupakan legenda musik tanah air. Kecintaannya pada dunia musik sudah ia rasakan sejak masa remaja. Saat itu ia lebih memilih menggandrungi alat musik gitar ketimbang lainnya. Kemudian Iwan mulai mengembangkan bakat lainnya, yaitu menciptakan lagu. Namun, kala itu ia lebih memilih menciptakan lagu berlirik humor. Teman-temannya sangat menyukai lirik lagu Iwan yang lucu. Bahkan ketika awal masuk SMA, ada seorang produser dari Jakarta yang rela datang ke Bandung untuk menawari Iwan rekaman. Iwan akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan hijrah ke Jakarta dengan modal hasil menjual motornya. Ia lalu merekam album pertamanya yang berjudul Amburadul bersama dengan teman-temannya yakni Toto Gurnarto, Helmi, dan Bambang Bule. Namun, sayangnya album mereka kurang laku di pasaran. Album Iwan mulai dikenal publik saat ia bergabung dengan Musika Studio dan merilis lagu Sarjana Muda pada tahun 2001. Kemudian ia menciptakan lagu lagi yang berjudul Umar Bakri dan menjadi hits karena menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat itu. Sayangnya, Iwan harus mengalami banyak pencekalan dari pemerintah Orde Baru karena lirik lagu yang dibawakannya disinyalir mengandung banyak kritikan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safari mau kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Diciptakannya lagu ini pada era 1987, di mana sangat meledak di pasaran karena menjelang pemilihan umum pada saat itu.
Lagu ini mengkritik para pejabat pemerintahan wakil rakyat. Di dalam liriknya, Iwan Fals menyampaikan bahwa para wakil rakyat jangan hanya duduk dan diam ketika rapat, apalagi rapat membahas masalah yang terjadi di kehidupan rakyat. Karena seharusnya para wakil rakyat itu merakyat, mengetahui bagaimana kehidupan rakyat. Secara umum, lagu ini memiliki pesan tersurah untuk para anggota DPR agar memperbaiki lagi kinerja mereka. Mereka dipilih oleh rakyat, walau rakyat tak tahu sosok yang sebenarnya mereka pilih. Rakyat memilih dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan harapan dapat mewakili aspirasi rakyat dan mewujudkannya menjadi nyata, bukan lotre yang hanya mengharapkan kebetulan semata. Dan juga pesan untuk anggota DPR harus merakyat, mewakili rakyat mencapai tujuan rakyat, bukan hanya untuk hura-hura, apalagi tidur di dalam sidang. Dan dipilih untuk mewujudkan tujuan rakyat, bukan seperti lotre dan hanya tahu kata-kata setuju. Baiklah, saya akan mengkaji lebih rinci pada lagu Surat Buat Wakil Rakyat. Pada bait pertama, lagu ini menggambarkan tentang bagaimana para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR berdiskusi membahas persoalan-persoalan rakyat. Terkait dengan diskusi ini, seharusnya persoalan-persoalan rakyat dapat mendapatkan jalan keluarnya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Pada bait ini juga menggambarkan bahwa para wakil rakyat seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat dan mereka diberi berbagai fasilitas untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lanjut pada bait kedua. Pada bait kedua menggambarkan bahwa yang seharusnya duduk menjadi wakil rakyat adalah orang-orang hebat, yakni orang-orang yang benar-benar dapat menjadi wakil rakyat yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Di bait ini Iwan menyindir wakil rakyat yang seharusnya diisi oleh orang yang mempunyai kapasitas dan kredibilitas, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili, yang terpilih dari hasil nepotisme dan money politik. Pada bait ketiga, lagu ini menggambarkan supaya kepentingan rakyat menjadi prioritas, bukan kepentingan penguasa atau pengusaha yang berkolaborasi dengan pemerintah, serta semua rakyat yang menginginkan wakil rakyat yang mau mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat dengan berbicara yang keras, bukan hanya diam. Rakyat tidak akan menderita jika wakilnya bertindak dengan tegas. Kemudian pada bait keempat. Pada bait keempat menggambarkan tentang harapan rakyat mulai dari Sabang sampai Merauke agar para wakil rakyat bersungguh-sungguh bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat. Di sini rakyat juga menitipkan suara dan aspirasi yang ingin mereka katakan ke pemerintah melalui wakil rakyat dengan anggapan bahwa masa depan bangsa ini di tangan wakil rakyat. Tetapi kenyataannya wakil rakyat tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Lanjut lagi yaitu pada bait kelima. Pada bait kelima yakni pada lirik saudara dipilih bukan di lotre. Makna kata lotre di sini yakni menandakan proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah hasil dari adu nasib, melainkan hasil dari demokrasi. Dalam proses demokrasi itu ada unsur kepercayaan dan harapan dari seluruh rakyat Indonesia kepada wakil rakyat untuk menduduki kursi pemerintah. Maksudnya tidak lain agar mereka nantinya mampu menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dan pada bait terakhir pada lagu Surat Buat Wakil Rakyat karya Iwan Fals ini menggambarkan tuntutan rakyat agar para wakil rakyat yang dipilih itu bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat. Bait ini juga menimbulkan rasa miris dari rakyat kepada wakil rakyat yang kerap menyatakan kata setuju di dalam sidang, walau kadang keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, serta banyaknya
para wakil rakyat yang tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya para wakil rakyat yang tersorot sedang tidur saat sidang perihal kepentingan rakyat. Baiklah, itu saja yang dapat saya kaji secara teori strukturalisme genetik pada lagu Surat Buat Wakil Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.